Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Trigonometri pada semua kuadran. Pertama, dikenalkan dulu konsep kuadran. Kuadran 1, 2, 3, 4, yang mana ini sudutnya berlawanan arah jarum jam. Dari sini 0, 90, 180, 270, 360. Kalau yang searah jarum jam, dari sini sudutnya negatif, min 90, min 180, min 270, min 360. Jadi kuadran 1 itu sudut yang besarnya antara 0 sampai 90, kuadran kedua adalah 90 sampai 180, kuadran ketiga 180 sampai 270, kuadran keempat 270 sampai 360. Selanjutnya diperkenalkan konsep Ashitako, yang mana merupakan singkatan dari all sin tan cos. Ini all sin tan cos, maksudnya all berarti semua, di sini tandanya positif di kuadran 1 ini, yaitu sin, tan maupun cos nanti semuanya tandanya positif. Sedangkan sin di sini kuadran kedua sinusnya positif, maka tan dan cosnya nanti adalah negatif. Sementara kuadran ketiga tannya yang positif, maka sin dan cosnya adalah negatif. Kemudian kuadran keempat cosnya yang positif, berarti sin dan tannya negatif. Selanjutnya, karena sekan itu adalah 1 per cos, kemudian kosekan adalah 1 per sin, kotangan adalah sepertangan, maka tanda sin maupun kosekan nanti sama. Maksudnya kalau sinnya positif, kosekannya positif, demikian juga kalau sinnya negatif, kosekannya juga negatif, pun kebalikannya. Kemudian tentu sekan dengan kosinus nanti sama. Kemudian tangen dengan kotangan tandanya sama. Kemudian sudut yang saling berpenyiku yang jumlahnya 90, karena sudut siku-siku itu kan besarnya 90 derajat. 10 dengan 80 jumlahnya 10 tambah 80 kan 90, maksudnya ini 10 derajat 80 derajat. Jadi 10 dengan 80 saling berpenyiku karena kalau dijumlah 90 derajat, sehingga sinus 10 sama dengan kosinus 80. Demikian juga kebalikannya, nanti kosinus 10 sama dengan sinus 80 derajat. Kemudian ini juga 70 dengan 20 berpenyiku juga, 70 tambah 20 kan 90, sehingga kosinus 70 sama dengan sinus 20, kebalikannya juga sinus 70 sama dengan kosinus 20. Kemudian tangan dengan kotangan, ini tangan 20 akan sama dengan kotangan 70, pun kebalikannya kotangan 20 sama dengan tangan 70. Selanjutnya tabel trigonometri pada sudut istimewa. Ini sudut istimewa dalam matematika 0, 30, 45, 60 dan 90. Kalau dalam fisika ada lagi tambahan yaitu 37 dan 53, nanti dibahas di bawah. Nah, untuk memudahkan, sekali lagi ini hanya untuk memudahkan menghafal, bukan cara menghitung ya, memudahkan saja. Dari sini ditulis setengah akar, setengah akar, setengah akar, setengah akar, setengah akar. Kemudian kita berhitung dari sini 0, 1, 2, 3, 4. Akar 0 adalah 0, setengah kali 0, 0. Akar 1 adalah 1, setengah kali 1, setengah. Akar 4 adalah 2, setengah kali 2 adalah 1. Sedangkan akar 2 tetap ditulis akar 2, setengah akar 2. Akar 3 juga tetap ditulis setengah akar 3. Oke, sehingga dari sini sin 0 adalah 0, sin 30 setengah, sin 45 setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3, sin 90 adalah 1. Adapun cos ditulis saja dari sini, dibalik ya, setengah 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Atau boleh juga dengan yang berpenyiku, cos 90 sama dengan penyiku cos 0
adalah 1, penyiku dari 0 adalah 90, berarti sama dengan cos 0 adalah sin 90, ini penyikunya berarti 1. Kemudian cos 30 penyikunya 60, berarti sama dengan sin 60 ini. Kemudian ini penyikunya dirinya sendiri, sin 45 dengan cos 45 sama. Kemudian cos 60 sama dengan sin 30. Demikian juga cos 90 adalah sama dengan sin 0. Nah, ini. Kemudian untuk tangen itu adalah sin per cos. Sin per cos berarti 0 per 1 adalah 0. Setengah per setengah akar 3, setengahnya coret menjadi 1 per akar 3, dirasionalkan menjadi sepertiga akar 3. Ini dibagi ini sama, ini dengan ini sama, dibagi hasilnya adalah 1. Ini dibagi ini, setengahnya coret, seret menjadi akar 3. 1 per 0 tidak terdefinisi. Selanjutnya sekan itu kan seper cos, berarti kebalikannya ini dibalik, ini kan 1 per 1 dibalik tetap 1 per 1 yaitu 1. Ini artinya kan akar 3 per 2. Nah ini artinya kan akar 3 per 2 kalau dibalik menjadi 2 per akar 3. 2 per akar 3 dirasionalkan menjadi 2 per 3 akar 3. Oke, kemudian ini dibalik menjadi 2 per akar 2, jadi ini akar 2. Kemudian ini dibalik 2 per 1 yaitu 2. Ini dibalik, nah ini kan 0 per 1 dibalik 1 per 0 tidak terdefinisi. Adapun kosekan adalah seper sin. Nah ini dibalikkan, ini 0 per 1 dibalik 1 per 0 tak terdefinisi, ini dibalik jadi 2 per 1, ini dibalik jadi ini dibalik jadi ini dibalik jadi ini. Boleh juga ini dibalik aja dari sini, ini ke sini, ini ke sini, ini tetap ini ke sini, ini ke sini. Jadi sin dan cos ini aja dibalik ya. Nah kemudian sekan dan kosekan juga sama, ini kebalikannya, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Sedangkan kotangen adalah sepertangen. Nah ini kebalikannya, ini jadi 1 per 0 tak terdefinisi, ini dibalik 3 per akar 3 jadi akar 3, ini 1 per 1 dibalik tetap, ini dibalik menjadi sepertiga akar 3, ini dibalik. Nah, kotangen berarti bisa juga dianggap dari, kalau tangan kan sin per cos, kalau kotangen cos per sin, jadi 0 per 1 adalah 0. Cara pertama aturannya ada ini. Yang pertama, aturan pertama, tanda plus minusnya mengikuti tadi asitako dari asal soal. All artinya kuadran 1 semua positif dan seterusnya tadi sudah dijelaskan. Kemudian patokannya adalah 360 dan 180. Cara pertama artinya kalau kuadran kedua nanti sudut yang besarnya ini, maka nanti sudutnya nanti 180 dikurangi ini, karena sudutnya kan X nya kurang dari 180, berarti 180 dikurangi X. Kemudian kuadran ketiga besarnya segini, berarti X nya lebih dari 180, maka X dikurang 180. Kuadran keempat X nya antara ini sampai sini, berarti X nya kan lebih kecil dari 360, berarti nanti 360 dikurang X. Ini caranya. Kemudian untuk sudut yang rentangnya 0 sampai 360, di luar rentang 0 sampai 360, kalau lebih dari 360 X nya maka dikurangi 360 sehingga hasilnya terletak antara ini. Oke, setelah dikurangi masih lebih juga, dikurang lagi 360 sehingga nanti hasilnya rentangnya antara 0 sampai 360 sehingga bisa ditentukan kuadrannya apakah kuadran 1, 2, 3 atau 4. Demikian juga untuk sudut negatif yang kurang dari 0 maka ditambah 360. Kalau lebih dari 360 tadi dikurang 360. Kalau kurang dari 0 atau negatif ditambah 360. Kalau sudah ditambah 360 hasilnya sudah berada di rentang ini, bisa ditentukan kuadrannya. Tapi kalau masih negatif lagi ditambah lagi 360, demikian seterusnya sehingga berada pada rentang 0 sampai 360 sehingga bisa ditentukan kuadran 1, 2, 3 atau 4.
Contoh nomor 1, sinus 300 derajat. Sinus 300 derajat, 300 itu kan di kuadran ke-4 karena nilainya antara 270 sampai 360. Ini yang dimaksud 270 derajat ya. Karena di kuadran keempat tadi apa? Asitako. Berarti kuadran keempat adalah cosnya yang positif ya. Cosnya yang positif berarti sinusnya adalah negatif. Maka ini min sinus 360 dikurangi 300 sehingga menjadi min sin 60. Min ini kemudian sin 60 adalah setengah akar 3. Selanjutnya nomor 2, tan 225. 225 di kuadran ketiga ya, karena 225 letaknya di sini 180 sampai 270. Kita ingat kuadran ketiga itu tandanya adalah kuadran ketiga ini adalah tannya positif. Kuadran ketiga tannya positif. Nah, ini berarti positif. Positif nggak usah ditulis plusnya, ini artinya positif. Sehingga tan 225 dikurangi 180. 225 dikurangi 180 adalah 45. Tan 45 adalah 1. Kemudian cos 135. 135 itu di kuadran kedua ya, karena letaknya 90 sampai 180 di kuadran kedua. Kuadran kedua ini sinusnya positif, berarti tan dan cosnya negatif. Kuadran kedua cosnya tadi adalah negatif karena sinusnya yang positif, sehingga min ini min. Nah, min cos 180 dikurang 135. 180 kurang 135 hasilnya 45, berarti min cos 45 adalah min setengah akar 2. Lanjut buat nomor 4, sinus 1020. Nah, ini 1020 kan lebih dari 360 dikurangi 360 hasilnya 660. Masih lebih dari 360 dikurangi lagi sama dengan 300. Berarti ini sama dengan sinus 300. Sinus 1020 sama dengan sinus 300. 300 itu di kuadran berapa? 300 ini tadi sudah, yaitu di kuadran keempat. Nah, ini kuadran keempat. Kuadran keempat yang positif adalah cosnya, berarti sinusnya adalah negatif. Min sin 360 dikurang 300, yaitu 60. Min sin 60 min setengah akar 3, sama dengan yang ini tadi. Selanjutnya nomor 5, tangan minus 850. Nah, ini negatif, kurang dari 0 ditambah 360. Kalau tadi lebih dari 360 dikurang 360, ini ditambah 360, hasilnya minus 490. Masih negatif lagi, tambah lagi 360, hasilnya minus 130. Masih minus lagi, ditambah lagi 360, hasilnya 230. Tangan 230. 230 di kuadran ketiga. Kuadran ketiga tangannya positif ya, berarti nah ini tangan 230 dikurang 180 adalah 50. Tangan 50 bukan sudut istimewa, jadi ini sama dengan tangan 50. Selanjutnya nomor 6. Nomor 6, cos 890. 890 lebih dari 360 dikurangi 360, hasilnya ini 530. Ini masih cos, masih lebih lagi, kurang lagi 360, ini 170. Jadi cos 890 sama dengan cos 170. 170 kan di kuadran kedua. Kuadran kedua itu sinusnya ya yang positif, berarti cosnya negatif, maka ini min cos. Nah, ini 180 kurang 170 yaitu 10. Min cos 10, bukan sudut istimewa, begini saja. Jadi cos 890 sama dengan min cos 10. Lanjut nomor 7, sekan 210. 210 di kuadran ketiga. Kuadran ketiga itu tangannya
positif. Tentunya yang lain yaitu sin dan cos adalah negatif. Karena sekan itu adalah seperkos, maka tandanya dia sama dengan cos. Cos di kuadran ketiga negatif, berarti sekannya juga negatif. 210 dikurang 180 adalah 30, berarti min sekan 30, yaitu min 2/3 akar 3. Lanjut cara kedua, aturannya masih sama aturan pertama, yaitu all sin tan co atau all sin tan cos. Kemudian yang kuadran yang aturan kedua ini berbeda. Kalau cara pertama tadi patokannya adalah 360 dan 180, di sini adalah 90 dan 270. Perbedaannya di situ. Cara pertama tadi ini, nah, patokannya ini sama ini 360 dan 180. Cara kedua berbeda, yaitu 90 dan 270. Ini patokannya 90 dan 270. Maka kuadran kedua nanti, kuadran kedua karena X nya kan lebih dari 90, maka ini X dikurangi 90. Kuadran ketiga X dikurang, maaf, karena kan 270 berarti 270 dikurang X. Kuadran keempat ini patokannya 270, berarti X dikurangi 270. Ini cara kedua. Kalau cara pertama kan tadi patokannya 180, berarti 180 kurang X, ini kurang X kurang 180, ini 360 kurang X. Kalau cara pertama, cara kedua patokannya ini 90 dan 270. Jadi yang besar dikurang yang kecil, X dikurang 90, kemudian 270 kurang X, kemudian ini X kurang 270. Ini kuadran 2, 3, dan 4. Kemudian sin akan berubah jadi cos, cos berubah jadi sin, tan menjadi kotangan, sekan menjadi kosekan, kosekan menjadi sekan, kotangan menjadi tangan. Kemudian sama sudut yang rentangnya di luar dari 360 tadi sama, kalau lebih dari 360 dikurangi 360 seterusnya, sehingga rentangnya berada di sini sehingga bisa ditentukan kuadrannya. Kalau sudut negatif ditambah 360 sehingga nanti hasilnya pada rentang 0 sampai 360. Contoh pertama, sinus 300 derajat. Sinus 300 derajat itu kan berada di kuadran keempat karena letaknya di sini sampai di sini ya, sehingga nanti patokannya kan ini berarti 300 dikurang 270, ini 300 dikurang 270. Kemudian di kuadran keempat ini asitako cosnya yang positif, sehingga sinusnya adalah negatif. Diulang, di kuadran keempat sinusnya negatif, maka ini negatif juga. Kemudian tadi karena patokannya 270, sin berubah menjadi cos, berarti min cos 300 dikurang 270, yaitu 30, berarti min cos 30 derajat, yaitu min setengah akar 3. Tampak ini hasilnya sama ya dengan cara pertama tadi. Cara pertama sin 300 juga sama dengan min setengah akar 3. Nah, ini sin 300 sama dengan min setengah akar 3. Namun di sini adalah min sin 60, sedangkan cara kedua adalah min cos 30. Toh sin 60 dengan cos 30 kan sama ya, karena saling berpenyiku. Lanjut, tangan 225 itu di kuadran ketiga ya, karena letaknya di sini, sehingga karena patokannya 270 maka nanti 270 dikurang 225, ini 270 dikurang 225. Kemudian tangan menjadi kotangan. Di kuadran ketiga tangannya adalah positif, maka di sini positif ya, min kotangan ini dikurang ini adalah 45, maaf positif, berarti nggak usah ditulis, berarti kotangan 45 yaitu 1. Selanjutnya nomor 3,
Cos 135 itu di kuadran kedua karena letaknya antara 90 sampai 180, patokannya 90, berarti nanti ini 135 dikurang 90, ini 135 dikurang 90, kemudian cos menjadi sin karena patokannya 90, cos menjadi sin. Nah, di kuadran kedua itu cosnya adalah negatif, kuadran kedua cosnya adalah negatif, berarti ini negatif. Diulang, cos di kuadran kedua adalah negatif. Nah, ini muncul di sininya negatif, sehingga menjadi min sin 45, sin 45 setengah akar 2 berarti min setengah akar 2. Lanjut, sinus 1020 lebih dari 360 kurang 360 sama dengan ini, masih lebih lagi, kurangi lagi 360, hasilnya ini 300 tadi kan di kuadran keempat ya, sehingga nanti patokannya ini 300 dikurang 270 nih, 300 dikurang 270 di kuadran keempat, kuadran keempat itu ini kan di kuadran keempat ya, sinusnya adalah negatif, berarti ini min. Nah, diulang, 300 ini kan di kuadran keempat, sinusnya negatif karena yang positif adalah cosnya. Oke, negatif di sini negatif, kuadran keempat sinusnya negatif, ditulis ini negatif. Oke, min cos ini kurang ini 60, min cos 60 yaitu min setengah akar 3. Selanjutnya nomor 5, tangan minus 850 negatif, sudut negatif ditambah 360, hasilnya ini masih negatif, ditambah lagi 360, hasilnya masih negatif lagi, ditambah 360, hasilnya 230 berada di kuadran ketiga. Kuadran ketiga yang ini besarnya antara 180 sampai 270, berarti nanti 270 dikurang 230 ini, sehingga ini tangan menjadi kotangan. Kuadran ketiga tangannya positif, berarti positif kotangan ini adalah 40, bukan sudut istimewa. Jadi tangan minus 850 sama dengan kotangan 40, atau kalau dijadi tangan penyikunya 40 adalah 50 ya, berarti tangan 50 kalau kita gunakan sudut penyiku tadi. Nomor 6, kosinus 890 lebih dari 360 kurang 360, 530 masih lebih lagi, dikurangi 360 lagi 170. Jadi cos 890 sama dengan cos 170. Cos 170 kan di kuadran kedua karena besarnya antara 90 sampai 180, sehingga nanti karena patokannya 90 berarti 170 dikurangi 90 ini, kemudian cos menjadi sin, kemudian tandanya di kuadran kedua cosnya kan negatif ya, karena di kuadran kedua sinusnya itu yang positif, cos dan tannya negatif, cosnya negatif, sehingga cosnya negatif. 170 kan di kuadran kedua cosnya negatif, maka ini negatif. Min sin 70 kurang 90, 80, berarti min sin 80 ya, 80 bukan sudut istimewa, berarti cos 890 sama dengan min sin 80. Nomor 7, sekan 210 kan di kuadran ketiga, sehingga nanti 270 dikurangi 210 yaitu 60, sekan menjadi kosekan. Karena di kuadran ketiga yang positif kan tangan, tentunya sekannya nanti negatif, berarti min kosekan 60 yaitu 2/3 akar 3, berarti min 2/3 akar 3. Selanjutnya untuk sudut yang selain disebutkan di atas yaitu sudut 37 dan 53. 37 dan 53 ini biasa dipakai di perhitungan fisika. 37 tambah 53 90, berarti 37 dan 53 ini saling
penyiku. Nah, ini diingat-ingat aja nih, 3, 4, 5 ya. 3 ini karena 37 kan lebih kecil dari 53, maka ini 3-nya di sini, 4-nya di sini, jangan kebalik. 5-nya diperoleh dari Pythagoras saja. 3 kuadrat tambah 4 kuadrat kan 25, akarnya 5. Oke, sin 37, sin itu kan demi depan, ini kan 37 ini depan, ini samping, ini miring, berarti sin adalah demi depan per miring, 3 per 5. Kemudian cos adalah sami samping per miring, 4 per 5. Kemudian tangan adalah desa depan per samping, 3 per 4. Kemudian kalau 53 berarti ini depan, ini samping, ini miring, tentu sinnya adalah depan per miring, 4 per 5. Cosnya adalah sami samping per miring, 3 per 5 di sini. Kemudian tannya adalah desa depan per samping, 4 per 5. Atau bisa juga begini ya, sin 37 penyikunya kan 53, berarti sama dengan cos 53, ini sama dengan ini. Demikian juga cos 37 penyikunya ini cos dengan sin sama ya, karena dia berpenyiku, ini 4 per 5, ini pun 4 per 5. Kalau ini berpenyiku berarti ini dibalik saja ya, 3 per 4, ini 4 per 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.